ini kan praktik ya, praktik. Jadi kalian idealnya memang praktik ya, idealnya praktek, terus buka satu-satu gitu ya, kita klik SPSS itu, terus kita baca outputnya begitu. Itu idealnya seperti itu. Nah, kemarin sudah pada praktek belum? Sudah pada ngoprek-ngoprek SPSS belum? Halo? Ini ada nggak sih? Ada mahasiswanya ada nggak ini? Ya, Bapak. Hadir, Bapak. Hadir, Bapak. Udah pada praktek belum, Pak Dean? Untuk prakteknya kemarin mengulang lagi yang dipraktekkan sama Mbak Desti itu, Pak. Tapi yang saya ingin tanyakan lebih mendalam ya, Pak ya. Yeah. Mungkin dulu waktu S1 saya pernah diajari tapi tidak sampai detail karena ya masalah seperti pandemi itu, Pak. Jadi kan rata-rata di perkuliahan saya itu jarang yang memakai SPSS. Nah, yang saya ingin tanyakan, Pak, seandainya kita melakukan penelitian dengan dua subjek gitu, Pak ya. Anggap yang satu subjeknya anak-anak, terus yang satunya orang dewasa atau remaja gitu, Pak. Itu disatukan dalam satu laporan di SPSS itu bisa atau harus sendiri-sendiri ya, Pak ya? Untuk datanya sendiri gitu. Oke. Ya. Saya share screen ya. Ini banyak pertanyaan serupa ini dari seperti Pak Dean. Pak Dean dulu pakainya apa? Kalau dulu saya waktu S1 itu, Pak, saya pakai Litref, Pak. Literatur review cuma, Pak. Karena waktu itu kan saya ingin melakukan penelitian di suatu SMA olahraga di Sidoarjo gitu, Pak. Itu tapi dari pihak sekolah sih bisa menerima, tapi dikarenakan di Jawa Timur pada saat itu lonjakan COVID-nya itu tinggi, jadi dari pihak sekolah itu tidak mengizinkan, Pak. Dan dari kampus pun itu juga tidak mengizinkan kalau memang dari pihak sekolah tidak mengizinkan karena ya itu lonjakan COVID-nya itu tinggi gitu, Pak. Berarti kamu hanya bikin literatur review begitu ya? Iya, Pak, waktu itu. Jadi dulu dari mana S1-nya? S1 saya dari STIKES Surabaya, Pak. Gizi ya, oke. Berarti nggak sempat ngolah-ngolah gitu ya. Nah, kalau tadi pertanyaannya Pak Dean, berarti kan mau ditulis di mana gitu ya? Mau ditaruh di sini ya? Ya. Atau di sheet baru di sini gitu ya? Iya, Pak. Jadi, atau hanya geser ke bawahnya atau jadi gimana kalau gitu. saya tanya variabelnya apa, Pak Dean berarti? Variabel anak-anak, variabel apa tadi? Dewasa itu nama variabelnya apa? Ya, itu anggap ya, Pak ya, seperti tingkat kesukaan gitu, Pak. Anggap kan kalau anak-anak rata-rata kesukaannya seperti jajanan gitu. Kalau orang dewasa seperti makanan yang lebih berat lagi gitu, Pak. Jadi kan pastinya variabelnya kan agak berbeda gitu, Pak. Jadi yang saya bingungkan itu apakah kata Pak Syauki apa ditaruh di bawahnya, anggap ini kan sampai 10, Pak, variabelnya, atau ditaruh di bawahnya saja atau buat sheet baru atau gimana gitu, Pak. Jadi kan jadi dari dua subjek yang berbeda itu nanti apakah ketika diklik hasilnya seperti mencari perbedaan persamaan itu apakah jadi satu dalam satu lembar atau berbeda lembar gitu, Pak, menjadi dua lembar gitu.
Iya, makasih. Jadi prinsipnya setiap sampel itu, kalau itu masuk dalam kategori sampel ya, itu sampel itu ke bawah, begitu. Jadi ada berapa sampelnya? 100 sampel, maka 100 sampel ke bawah, gitu. Ya. Nah, eh, di sampel itu nanti kan ada usia, ya. Ini nomor 1, 2, 3, 4, katakanlah ini anak 1, anak 2, anak 3, anak 4, anak 5, dan seterusnya ya. Itu sampel, itu nomor ya, nama. Itu sampel, ada ke bawah semua. Nanti di samping sini kan bisa kita tambahkan variabelnya, misalnya usia. Ya, usia nanti bisa kita golongkan dia termasuk apa. Nah, pertanyaannya Fadian tadi adalah, ini saya tanya lagi Fadian. Jadi yang mau diteliti itu anak-anaknya atau ibu atau dewasanya? Dewasanya itu termasuk dalam bagian anak-anak yang diteliti atau dia berdiri sendiri sebagai sampel? Berdiri sendiri Pak, jadi sampel. Jadi kita itu seperti mencari perbandingan gitu Pak. Jadi kalau anak-anak, anggap kesukaannya anak-anak itu seperti jajanan ringan gitu. Orang dewasa kenapa lebih suka ke Berarti jajanan judulnya yang apa tuh? Judulnya apa Pak Dean? kalau untuk judul sih mungkin macam-macam Pak ya. Kalau saya sendiri untuk tesis nanti itu rencana saya hanya mengambil itu Pak, pengaruh pemberian air kelapa cuma Pak. Jadi saya cuma mengambil satu sampel gitu. Ya, karena gini, karena misalnya nih, ini saya anggap ini 1 sampai 10 anak-anak ya. Kemudian 11, 51 gitu ya. Nah, ini adalah dewasa ya. Berarti di sini judul penelitiannya adalah pada anak dan ibu, gitu. Karena populasi sampelnya di sini adalah anak-anak dan ibu-ibu, ya. Kalau tadi di sini disebutkan ada kesukaan makanan, nah konsekuensinya semua variabel yang akan diambil itu variabelnya sama tadi, gitu. Ya, jadi ini kalau ini semua bagian, ibu-ibu ini juga bagian dari anak-anak, itu semua bagian dari sampel, maka kita turunkan ke bawah semua. Tapi dengan catatan nanti setiap variabel yang kita teliti, misalnya berat badan, ya, usia, status gizi, kolesterol, itu semua full, semuanya terisi, gitu. Ada juga yang bagian, ya, jadi ibu-ibu ini bagian dari variabelnya si anak-anak. Berarti kalau kayak gitu si ibu-ibu ini kita sebutkan dia di sini masuk. Jadi si anak 1 ibunya itu 51 gitu. Berarti sampelnya hanya 10. 1 sampai 10. Ini bukan bagian dari sampel. Ya. Itu tergantung dari tujuan penelitian. Tujuan penelitian seperti apa? Kalau memang dia sebagai sampel, maka digabung semua di sini sebagai sampel. Tapi hati-hati nanti ketika kita meneliti, jangan sampai ada yang missing data. Misalnya missing data apa? Data yang diukur pada anak, tapi tidak bisa diukur pada ibunya, gitu. Atau sebaliknya, data yang diukur pada ibu tidak bisa diukur pada anak. Berarti kan kita nggak bisa membandingkan, tetap nggak bisa membandingkan antara data si ibu versus data si anak, gitu. Ya, kalau memang itu dua hal yang berbeda, ya maka kita tuliskan saja di sini, si ibu di sini, si anak di sini, gitu. Ini dua hal yang berbeda, ya. Tapi kalau mau ditulis semua ke bawah nggak apa-apa. Nanti kita bisa pakai, misalnya kita mau meneliti aja tentang si ibu nih, variabelnya beda ya. Nah, di sini saya contohkan misalnya si anak itu punya variabel apa, misalnya panjang badan, ya. Tapi si ibu juga punya tinggi badan. Apa yang anak punya, ibu nggak punya? Oh, misalnya gini, penghasilan misalnya ya. Penghasilan, ya ini anak-anak penghasilan kan dia nggak punya. Berarti ini datanya 0 ya.
Ini saya anggap dia sebagai penghasilan ya. Penghasilan 1, penghasilan 2 gitu ya. Penghasilan 2 itu milik si ibu. Penghasilan 1 kan anak-anak. Dia nggak punya penghasilan, maka data di sini akan missing ini. Ya, dia akan 0 datanya kan, nggak ada ya, nggak ada penghasilan gitu. Si ibu mungkin ada penghasilan di sini. 5 gitu ya, 6, 7 dalam juta ya misalnya. Nah, jadi ketika kita mau membandingkan penghasilan di sini, ini kan datanya ada missingnya. Anak-anak nggak bisa kita bandingkan dengan ibu, gitu, ya. Tapi kalau kita mau meneliti tentang si ibunya aja, ini bisa kita select, ya. Kita select data, kemudian mana select? Nah ini select case, ya. Select case. Kita kasih nomor identitas ya, nomor identitas if condition, nomor identitas. Oh, ini harus kita kategorikan dulu ya, harus kita kategorikan dulu biar gampang. 1 sampai 10 ya, ini kita transform dulu ya, kita transform, kita kategorikan. Nah, ini apa? Cut. Nah, 1 sampai 10 ini kan anak-anak. Ya, 1 sampai 10 adalah anak-anak. Lowest sampai 10 ya. Anak-anak gitu. Kemudian nomor 2 ibunya ya. Ibunya berarti range-nya dari 51 ya, 51 sampai 59. Nah, muncul variabel baru di sini. Nah, ini variabelnya cut sampel ya. Ini saya deketin aja biar gampang. Nah, jadi kita mau meneliti anak-anak aja dulu. Ya, saya nggak mau meneliti ibunya, saya mau anak-anak aja. Berarti data select case. Pilih if condition. Ya, sama dengan 1. Saya mau meneliti anak-anaknya aja. Sorry, kok bukan nomor ya. Di sini dong, variabel barunya ya. Kategori sampel ya. Ini ya, kategori sampel ini variabel yang udah kita buat tadi ya, transform tadi. Nah, kategori sampel. Ya, ini. Kita hanya mau meneliti tentang anaknya, gitu ya. Ya berarti yang 1 aja yang kita pilih, yang 2 ini akan dicoret semua, gitu. Jadi kalau memang tadi pertanyaannya tadi si ibu ini memang sampel, berarti semua turunkan ke bawah. Jadi sampelnya ada berapa? Ada 1000, turunkan berarti ini sampai 1000, gitu. Karena si anak sama si ibu kita akan teliti berbeda, gitu ya. Tapi kalau si ibu ini bagian dari datanya anak, ya maka kita tulis di sini, di samping sini, karena ibu itu variabelnya si anak, gitu ya. Maka kita tuliskan di sini, ya. Nah, mudah-mudahan menjawab tuh seperti itu. Menjawab nggak, Varian? Ini kalau mau dibalik, saya mau meneliti ibu-ibunya aja, anak-anaknya nggak mau, berarti nanti di select case, ibunya di select, anaknya nanti kecoret. Itu mungkin ada tanggapan?
Ada pertanyaan lagi? Gimana penelitiannya tentang apa? Sudah mencari datanya belum? Sudah mencari papernya belum? Untuk transform segala macam udah ini ya, udah mahir banget ya. Record tadi ya, kita ini pasti mainan ke sini ya, nanti apapun sampel ini pasti kita buat kategori yang baru. Jadi nanti banyak ini nanti berjejer ya variabel di sini, karena kita mungkin akan membuat kategori-kategori yang baru nanti. Oke, kita masuk ke materi ya. Nanti ganti-ganti aja kalau memang ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya. Sekarang kita masuk ke analisis bivariat ya. Ini bagian saya sebetulnya sampai bivariat ya. Bivariat itu juga nggak semua. Kalau saya baca di silabus itu kan saya itu chi-square ya, chi-square McNemar. Kemudian ada uji T ya, uji T, Mann-Whitney, Willis-Toxon ya. Kemudian sudah ya, itu aja. Tapi saya baca ini kok Pearson-nya, oh ya uji korelasi Pearson-nya nanti sama Pak Adrian sudah ya. Jadi saya nggak masuk ke situ ya. Jadi hanya sampai di uji T ya, uji T-nya. Oke, coba ini masih pada ingat nggak kalau kayak gini kalian dihadapkan pada seperti ini, apa ujinya ini? Ini tidak berpasangan ya, ini berpasangan komparatif ya. Jadi ada uji hipotesis komparatif, ada korelatif ya. Tidak berpasangan, berpasangan. Terus dibagi lagi menjadi jumlah kelompoknya. Ada berapa kelompok? Di sini 2, di sini lebih dari 2 ya. Tiap-tiap ini punya ini kelompoknya masing-masing. Kemudian ada numerik ya, ada kategorik. Ada kategorik di sini. Nah, ini kolom-kolom yang biru ini saya sensor ini. Apa kira-kira jawabannya? Ada yang bisa tahu nggak? Siapa yang bisa jawab? Izin Pak menjawab. Iya, siapa ini? Ismi Pak. Ismi. Ya. Ya, mau jawab yang kotak saya nomor coba berapa? ya Pak ya. Untuk kotak yang uji komparatif tidak berpasangan 2 kelompok untuk yang numerik itu ini ya. Numerik uji T tidak berpasangan Pak. Uji T tidak berpasangan. Oke. Ya. Kenapa uji T tidak berpasangan? Karena dia membandingkan antara 2 kelompok, kemudian kelompoknya ini kan tidak berpasangan Pak. Jadi kalau uji komparatif itu kan memang uji T, ya. Tapi ini karena 2 kelompok dan tidak berpasangan, jadi ujinya menggunakan uji T tidak berpasangan, independent test ya. Ya, betul ya. Terus mau jawab lagi? Boleh Pak, satu lagi aja ya Pak, gantian yang lain. Kalau sebelahnya uji komparatif tidak berpasangan lebih dari 2 kelompok yang skala pengukurannya numerik itu menggunakan one way ANOVA. One way ANOVA ya, luar biasa ya. Berarti udah mahir ya.
Sudah lahir ini berarti. Belum Kalau Pak, masih disuruh belajar suruh juga. jawab semua mungkin bisa juga ya. Tapi karena baik mau bagi-bagi ya sudah. Tapi kalau nggak ada berarti dijawab terus ya Ismi ya. Silakan dari yang lain mungkin menambahkan. Assalamualaikum Pak Sofi, mohon maaf terpotong. Soalnya di rumah mati listrik Pak. Oh iya. Ya ini saya lagi keluar ke kabupaten sebelah nyari Oh iya. listrik jaringan Pak. Mohon maaf Pasti sebelumnya ya. ya Pak Sofi. Ya ya. Ya ya. Tadi udah dengar ya, sudah terjawab ya. Tadi kan ya. Iya Pak. Iya Pak. Terima kasih Ya. Pak ya. Betul. Ya. Ya mati listrik ya. Ada yang kemarin juga di rumah saya juga mati itu sampai 2-3 jam. Ayo lanjut. Siapa yang mau buka kotak berikutnya? Jawab, Pak. Siapa nih? Kanti, Pak. Siapa? Kanti, Pak. Tanti. Iya, Pak. Ya, yang mana Tanti? Coba kotak yang berpasangan, Pak, untuk 2 kelompok. Hah? Itu kalau tidak salah uji T dependen ya, Pak? Ya, uji T independen atau uji T ya berpasangan ya. Tadi kan lawannya ya. Iya, lawan independennya, Pak. Terus yang kanannya? Yang sebelah kanannya apa? Tanti, Mbak Tanti. Halo. Halo. Kemana tadi? Pak, Ya. Halo. Suara saya kedengeran nggak sih? Apa saya yang hilang terdengar, ya? Pak. Terdengar, Pak. Iya, yang kanannya apa, Mbak? Atau yang lain mungkin nanti hilang sinyal. Yang lain apa? Ada yang ini menanggapi lagi? Ada yang lain? Ismi mungkin? Izin menjawab, Pak. Ya. Yang berpasangan lebih dari 2 kelompok, repeat ANOVA, Pak. Repeat ANOVA, ya. Nah. Kemudian yang di bawahnya ini apa ini? Apa ini kira-kira ini? Ini bisa disebut sebagai ininya ya, non parametriknya. Jadi ketika data itu tidak terdistribusi normal, ya maka kita gunakan yang di bawah ini, kotak-kotak di bawahnya. Lawannya dari uji T tidak berpasangan. Apa? Kalau T tidak berpasangan itu kan syaratnya harus datanya normal, ya.
Ketika dia tidak normal, maka kita gunakan uji Mann-Whitney, ya. Kemudian ketika lebih dari 2 kelompok datanya normal, pakainya tadi one way ANOVA. Tapi kalau dia tidak normal, maka gunakan Kruskal-Wallis, ya. Untuk yang T berpasangan, di sini kalau dia tidak normal datanya, maka gunakan Wilcoxon, ya. Untuk repeated ANOVA itu pakainya Friedman. Oke, kalau ini gampang ya, ini korelatif ketemu numerik, ya. Korelatif berarti datanya angka dengan angka, dia tidak ada pasangan atau enggak, ya, karena semuanya datanya numerik. Maka digunakan ujinya uji R, ya, Pearson correlation, ya. Ini jadi ya kalian pahami, bukan dihafal, ya, bukan dihafal tapi dipahami, begitu. Karena kalau dihafal pun nanti ketemu pada suatu masalah bingung juga menyelesaikannya. Ya, caranya memahami itu bukan membaca ini, ya, membaca teori, tapi kalian coba buka paper, ya, paper itu dibuka, dilihat tabel 1. Biasanya ini ada pada tabel 1, ya. Karena ini hanya bivariat, biasanya itu di karakteristik, ya, karakteristik sampel itu coba dibuka, nanti dilihat dia membandingkan apa nih. Oh, dia membandingkan antara hipertensi dengan tidak hipertensi. Apa yang dibandingkan? Berat badannya pakainya apa? Pakainya numerik, ya, berarti ketemu itu, ya, tidak berpasangan, karena ada 2, hipertensi, non hipertensi, diukur berat badannya. Perbedaannya antara berat badan pada hipertensi dengan tidak hipertensi. Terus juga nanti ada data yang tidak normal, ya, dia pakainya Mann-Whitney, gitu, ya. Terus dibaca itu kira-kira gimana cara mempresentasikan data yang tidak normal, ya. Itu semakin banyak membaca paper, itu akan semakin paham nanti. Jadi memang kuncinya adalah membaca, ya, membaca paper-paper yang ada. Dan perlu saya ulang lagi mungkin, ya, ini pernah beberapa kali saya sampaikan bahwa meneliti itu kan cuma masalah mengikuti, follow, ya, following. Kita itu peneliti itu karena udah banyak seperti ini, jadi nggak sulit untuk menemukan sesuatu yang baru, itu sulit, ya, apalagi di ranah S1, S2, ya, S3 pun, ya, itu nggak akan bisa benar-benar kita menemukan sesuatu yang baru dalam tanda petik, ya. Tapi yang baru itu bisa kita ilustrasikan, kita mengikuti paper di Inggris, nah kita buka datanya pakai data Indonesia, ya, itu baru, di Indonesia itu baru, walaupun sudah ada di Inggris, gitu, ya. Kalau mau di Jakarta udah ada, nah, saya mau di Semarang, misalnya kayak gitu, itu juga baru, kan, baru di Semarang. Kalau mau dikecilkan lagi nanti di RT sebelah sudah ada penelitiannya, di RT ini belum ada, ya, itu udah skop paling kecil sekali. Tapi juga nanti dilihat kan ke generalisasinya bisa atau enggak, gitu, ya. Itu juga sesuatu yang baru tadi, ya, artinya kita baca paper orang, kita lihat, kita ikutin, dia ujinya pakai uji T, kita ikutin uji T seperti apa. Ya, kita ikutin datanya, semuanya variabelnya itu kita ikutin, gitu. Itu yang saya lakukan saat ini. Saya lakukan penelitian yang sama ketika saya penelitian S3 dulu, saya ulang lagi di Indonesia. Sampelnya berbeda, tapi hampir sebagian besar dari variabelnya sama, gitu. Tapi potretnya potret Indonesia. Tentu hasilnya akan beda, nggak akan mungkin sama hasilnya, ya. Tapi saya bisa tulis ini penelitian baru di mana, di Indonesia, gitu, ya. Jadi nggak perlu repot-repot kita menyusun metode dan sebagainya, itu sudah kita bisa ngikutin metodenya orang, ya, analisis statistiknya orang bisa kita ikutin, gitu.
Ya, seperti misalnya mau membuat FFQ, itu tinggal kita ikutin FFQ mereka itu seperti apa. Ya, di Indonesia belum ada nih FFQ yang divalidasi. Itu saya buat. Baru di Indonesia, baru sesuatu yang baru ya. Tapi di luar negeri itu udah banyak sekali. Dan itu nggak jadi masalah ya, tetap bisa kita publikasikan. Ya, jadi daripada nanti bingung belajar dari mana gitu ya, itu bisa kita lihat langsung dari paper yang ada. Jadi makanya saya kalau ketemu bimbingan saya selalu saya bilang, cari aja paper yang sama, plek, tapi kotanya beda atau negaranya beda. Udah itu diikutin semuanya, dari A sampai Z variabelnya diambil semua, diuji sama seperti yang dia uji, dia paper itu uji, diikutin semua. Bahkan tabel-tabelnya pun itu diikuti semuanya. Ya. Jadi dia pakainya uji T berpasangan. Tabel 1 dia bandingkan antara si ini dengan si ini. Ya. Itu diikutin semua gitu ya, di-follow semuanya sampai ke nanti multivariatnya seperti apa. Yakin saya datanya pasti beda. Nggak akan mungkin sama karena sampelnya udah beda. Ya walaupun variabel yang kita ukur itu sama. Gitu ya. Tapi dengan banyak membaca seperti itu, jadi kalian bisa melakukan, ya bisa melakukan statistiknya, ya. Ya ini tadi tidak perlu dihafal, tapi dengan memahami kalian akan mudah nanti ya dalam melakukan uji statistiknya. Ya kuncinya cuma di sini ya, ini muter-muter aja di sini. Jadi dari mulai S1 ya, atau bahkan ada yang dari D3 ya, saya mulai D3 dulu, saya udah belajar ini ya, D3 belajar nih uji T apa segala macam, S1 saya belajar lagi, S2 belajar lagi, S3 belajar, cuman tabel ini aja yang dipelajari ya, hanya tabel ini yang diuprek-uprek ya. Baik, sekarang kita masuk ke teknisnya ya. Ini hal yang lebih teknis karena ini kan secara konsep ya, secara konsep yang penting tahu kapan itu variabel berpasangan, kapan tidak ya, kapan kita bisa membedakan ada dua atau lebih dari dua kelompok ya. Kapan kita harus jelaskan bahwa variabel itu kategorik atau numerik ya, itu kan konsep ya. Makanya tadi tidak perlu dihafal. Tapi konsepnya yang penting tahu tadi dari teman-teman semua. Kemudian berikutnya ini masuk ke hal yang lebih teknis ya, ke aplikasi di SPSS-nya. Jadi hipotesis variabel kategorik tidak berpasangan ya. Jadi kalau kita lihat variabel yang tidak berpasangan itu ada chi-square ya, secara garis besar itu chi-square gitu. Nah, chi-square itu ternyata juga ada banyak outputnya ya, ada chi-square, ada Fisher ya, dan sebagainya nanti kita lihat ya. Kapan kita menggunakan uji kategorik tidak berpasangan ya? Kapan kita gunakan uji chi-square ya? Ketika tadi kita punya data, misalnya jenis kelamin pria wanita dihubungkan sama status hipertensi ya, hipertensi atau tidak ya, berarti datanya jenis kelamin itu dua variabel, dua kategorik ya, hipertensi dua kategorik gitu ya, 2 kali 2 berarti tabelnya itu tabel 2 kali 2 ya, nanti ada ketemu tabel 2 kali 3 dan seterusnya. Iya, tapi prinsipnya dia ada kategori ketemu kategori ya. Jadi datanya data kategorik ya, tidak berpasangan ketemu kategorik, maka kita pakainya chi-square gitu ya. Nah, ini ada tabelnya B kali K ya, tergantung nanti berapa kategori ya. Kalau ada 3 kategori dengan 3 kategori berarti tabelnya 3 kali 3 ya, ada ketemu 2 kali 2 berarti tabelnya 2 kali 2 gitu ya. Ya, syarat uji chi-square adalah sebagai berikut ya. Pertama, dia harus
komparatif ya, datanya kategorik. Kemudian yang kedua, dia sebetulnya ini tidak perlu harus ini ya, harus normal ya. Jadi chi-square itu bisa dipakai normal ataupun nggak normal, itu bisa kita gunakan ya. Nah, tapi dia ada syarat-syaratnya tadi. Ada kita pakai chi-square atau kita pakai alternatifnya tadi, uji Fisher ya. Tapi prinsip ngekliknya sama ya, di tempat yang sama. Ya, ini langkahnya. Jadi analyze ya, cross tab, kemudian masukkan kategori yang mau kita ukur ya. Ini ada jenis kelamin, masukkan di row, kolom ini masukkan kategori skornya. Kalian nggak jadi masalah mau ini kebalik ya, itu nggak jadi masalah gitu. Tetap dia akan kita bisa melihat dari outputnya nanti ya. Tapi yang penting harus kalian pahami adalah mana duluan, siapa yang mempengaruhi siapa, ya itu yang perlu dijelaskan, gitu ya. Jenis kelamin mempengaruhi skor, ya berarti dibuat konsisten seperti itu terus, ya jenis kelamin di atas, skor di bawah, gitu ya. Jangan sampai nanti kebalik-balik antara variable dependent sama independennya, nanti kalian bingung membacanya, ya. Tapi kalaupun nanti ketemu outputnya, tetap harus dibalikin lagi hipotesisnya tadi seperti apa ya. Kemudian klik ya, klik statistik, ini statistiknya diklik ya, ada chi-square di sini, diklik ya. Kemudian muncul ininya ya, selnya ya, sel displaynya, nanti diklik juga apa yang mau ditampilkan ya. Ini dua ini biasanya kita harus tampilkan karena nanti kita mau melihat berapa expected dan observed-nya gitu ya. Nah, muncul hasilnya seperti ini. Jadi ini tabelnya berapa kali berapa ini ya. Ini 2 kali 2 ya, karena ada 2 1 2 kali 1 2 ya, 2 kali 2. Tabel 2 kali 2. Tabel 2 kali 2 itu sebetulnya yang bisa kita hitung nanti risk factor-nya, ya faktor risk-nya, gitu ya. Nggak harus 2 kali 2 sebetulnya, 2 kali 3 ya, selama ininya 2 gitu ya, itu bisa kita hitung risk factor-nya. Jadi nanti ada muncul odds rasio, ya rasio relatif, rasio prevalence ya, itu bisa kita ukur nilai itu ya pakai tabel 2 ya, 2 kali 2 ataupun lebih dari 2 kali K gitu ya. Tapi kalau 3 kali 3 itu nggak keluar ya, karena dia nggak 2 kali K gitu ya. Ini 3 kali 3 kali 4 itu nggak keluar ya. Nanti saya bukakan contoh papernya. Nah, kemudian di sini, nah ini ada banyak ini, ya, ada Pearson chi-square, ada continuity correction, ya, ada likelihood ratio, Fisher exact, ada linear by linear association. Nah, ini yang mana yang kita gunakan, ya? Karena di sini datanya ada semua p-value-nya, gitu ya. Nah, jadi ada syaratnya ternyata chi-square itu. Syaratnya adalah ya, kita lihat observed sama expected-nya. Ya, ini expected ini udah ditulis ya. Nah, kalau observed itu yang atasnya ini ya, count-nya. Ada 3 3 0 4 itu observed-nya. Kalau expected-nya itu 1,8 4,2 1,2 2,8. Ya. Dan di sini ada keterangannya selalu pada outputnya. 4 sel, ya 4 sel itu artinya semua ini ya, semua selnya ini ya 100%. Itu mempunyai expected kurang dari 5, ya. Jadi expectednya kurang dari 5. Ya ternyata kalau ada yang kurang dari 5 seperti itu, ya 1 sel aja misalnya ya, itu kita
disarankan menggunakan ujinya Fisher Exact Test. Ya, jadi yang kita lihat yang di sini, yang dua site ini ya 0,2, gitu ya. Tapi kalau ternyata hasilnya kalian nih, hasil data kalian nih semuanya lebih dari 5, ya expected-nya ini, misalnya ini 10, ini 20, 30, 40, ya berarti kan semua lebih dari 5, gitu ya. Itu gunakan nilai 0,091 Pearson chi-square-nya, ya. Pearson chi-square itu yang kita gunakan, begitu, ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi tergantung nanti hasilnya seperti apa, ya. Tapi beberapa peneliti itu ketika dia tabelnya 2x2, yang dia gunakan itu continuity correction, ya. Ya, karena di sini sudah dijelaskan juga ya, compute only a 2x2 tabel. Ya. Jadi yang digunakan continuity correction. Gitu. Tapi kalau saya seringnya pakainya yang ini, Pearson. Ya, Pearson chi-square yang saya gunakan. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai situ? Ya, jadi untuk menentukan dia pakai Fisher atau pakai chi-square, caranya tadi kita lihat expected-nya. Gitu ya, expected kurang dari 5, maka kita pakai Fisher. Ya, kalau dia lebih, kita pakainya Pearson chi-square. Ya. Tapi nanti di papernya tetap semua akan ditulis tabel 2x2 pakai chi-square. Ya, itu biasanya lazimnya begitu. Cuman kita tetap nanti melihatnya Fisher-nya, bukan chi-square-nya. Ya, tapi nanti di paper yang kalian tulis itu semua menggunakan chi-square gitu ya. Karena ini output ini namanya chi-square ya. Chi-square gitu ya. Tapi nanti yang kita intip P-nya itu yang mana itu baru kita lihat dari expected-nya, ya. Oke, lanjut ya. Ini ada Fisher 2x2, ya. Oke, ini nanti yang bahasan kita bahas nanti ya, ada t-test, Mann-Whitney, Wilcoxon, Kruskal-Wallis, ya. Ada pertanyaan untuk chi-square? Nggak ada, kita lanjutkan ya. Uji T tidak berpasangan. Berikut adalah syaratnya ya. Jadi hipotesis komparatif tadi ya, kemudian membandingkan dua kelompok tidak berpasangan. Jadi ada dua kelompok tidak berpasangan. Ya. Orang satu pria ya, yang satu kelompok pria, yang satu kelompok wanita. Kita lihat berat badannya. Berapa perbedaan berat badan pada pria dan pada wanita? Ya. Maka kita tulis pria, wanita. Gitu ya. Data terdistribusi normal, yaitu wajib ya, data normal. Kalau tidak normal bisa transformasi data. Transformasi data, kalau dia tetap tidak normal, maka jangan dipakai uji T-nya, tapi pakainya Mann-Whitney. Gitu ya. Variabelnya kategorik dengan numerik. Contohnya yang tadi ya, perbedaan berat badan pada pria dan wanita. Ya. Perbedaan tekanan darah di desa dan di kota. Ya. Nanti sampel prianya ada 50, sampel wanitanya ada 50. Ya, berarti nanti ditulis tuh 50 sampel pertama adalah pria, 50 sampel kedua adalah wanita. Berarti totalnya ke bawah tuh ada 100. Ya, 100 sampel kita ambil. Gitu ya. Itu semua kita susun ke bawah. Ya, kan nanti kita bandingkan itu yang pria dengan yang wanita. Gitu. Oke, bisa dipahami sampai sini? Nah, ini caranya ya. Compare means, independent,
diklik ya, nanti dimasukkan di sini ada groupingnya ya, define group ya, tulis saja 1 2 ya, sederhana seperti ini, kita masukkan. Ini skor ini yang variabel numeriknya ya, data numeriknya, ini yang data kategoriknya ya. Muncul hasilnya seperti ini. Ya, ada t-test, ya, ada grup statistik, ada independent sample test. Jadi kalau melihat di sini, ternyata ini min ya, ini min, ini standar deviasi, ini standar error ya. Jadi yang biasa kita presentasikan min, standar deviasi, seperti itu kan. Ya, ini tabel 1, gambar 1 ya, ini ada perbedaannya jenis kelamin laki-laki perempuan, ini min, standar deviasi, standar error. Nah, bagaimana di gambar berikutnya ya? Di gambar berikutnya di situ disebutkan, jadi ada t-test for equality of means ya, ada di sini Levens test for equality of variance. Jadi dia ada variance-nya, ada means-nya gitu ya. Ini si Leven ini di sini ya, angka ini 2 ini ya. Nah, ternyata ketika Leven tes untuk uji homogenitas ya, jadi ini untuk kita melihat homogen atau enggaknya ya. Kalau P itu lebih dari 0,05, maka kita sebut data itu homogen ya. Jadi variabel itu sebetulnya tidak ada beda ya, datanya sama nih, data homogen. Maka ketika dia lebih dari 0,05, kita gunakan baris pertama untuk equal variance assume-nya. Ya, yang mana yang baris pertama? Yang di sini equal variance assume. Di sini equal variance not assume. Ya, jadi 0,6 ini lebih dari 0,05. Ya, maka dia datanya homogen. Maka yang kita gunakan P-nya itu yang ini. 0,022 ya. Tapi ketika misalnya di sini adalah 0,001 ya, berarti kan datanya heterogen ya. Variance not assume, equal variance not assume, maka kita gunakan yang baris kedua. Gitu ya. Jadi untuk uji T ini yang independen, kita pertama lihat dulu Levens-nya ini. Habis dari Levens ini baru kita putuskan kita pakai yang ini atau yang ini. Gitu ya. Oke, saya rasa mudah ya. Ada pertanyaan sampai sini? Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Lanjutkan uji T berpasangan. Jadi datanya berpasangan ya, berpasangan itu maksudnya seperti apa? Datanya itu satu ya, orangnya sama tapi diukur 2 kali gitu ya. Jadi kalau tadi ada 100 sampel ya, pria 150, wanita 50, maka kita susun ke bawah ya. Nah, kalau ini bukan susun ke bawah, tapi kita susun ke samping gitu ya. Jadi kita membandingkan variabel yang ini dengan yang di sampingnya ya, bukan membandingkan sampelnya, bukan, tapi sampel yang sama kita bandingkan pengukurannya ya. Nah, ini bedanya menyusun datanya tadi, pertanyaan dari Fadlian tadi, itu mau kita susun ke bawah atau susun ke samping ya. Kalau susun ke samping itu pasti sampelnya sama. Sampel sama, kita bedakan perlakuannya. Ya, tapi kalau susun ke bawah itu kan sampelnya beda. Ya, kita bandingkan dari kota, sampel di kota dengan sampel di desa. Ya. Nah, itu gampangnya seperti itu ya. Baik. Before after yaitu karena orangnya sama, ya, sampelnya sama. Dia sebelum dan sesudah, ya.
datanya distribusi normal ya, ini wajib ya, normal. Kalau nggak normal lakukan dulu transformasi ya, jangan lupa transformasi. Makanya di awal saya jelaskan bagaimana mentransformasikan data ya. Kalau dia tetap tidak normal, maka baru kita alihkan ke ujinya Wilcoxon ya. Variabel terdiri dari kategorik dan numerik ya. Jadi kategorik itu biasanya dependennya ya, numerik independennya. Jadi pemberian ya, pemberian apa nanti kita ukur numeriknya ya. Sorry, ini kayak kebalik ya, harusnya kategorik itu bebasnya ya, karena kita mau berikan ini perlakuannya ya. Ini kebalik ya, independen itu kategorik ya, yang numerik itu variabel terikatnya ya, variabel terikatnya, karena nanti perbedaannya berapa sebelum dan sesudahnya setelah kita berikan perlakuan ya. Ya ini oke, masuk ya ke sini ya. Pair, t-test ya. Nah ini pair-nya ya. Jadi di sini kalau tadi kita klik yang independen, sekarang kita klik yang pair ya. Itu semua di satu menu yang sama ya, namanya compare means ya. Jadi nanti juga ANOVA juga di sini juga ya, di compare means ini. Jadi di sini kita lihat pair-nya ya. Pair 1 ini kita lihat perbedaannya ya, skor A, skor B gitu ya. Nanti kalau kita mau lihat berapa perbedaan, ini tinggal diklik aja perbedaan apa lagi yang mau kita ukur gitu ya. Ini sampelnya sampel yang sama ya. Kemudian oke, nah, muncul seperti ini. Jadi kalau di sini tidak ada syarat-syarat itunya ya, syarat-syarat ujinya. Ya udah langsung aja kita lihat di situ ada min, skor sebelum ya, ada skor 2 berarti setelah ya, 65 versus 71. Nah, ada beda nggak sih 65 versus 71 ya? Kita lihat di pair sampelnya di sini. Ya, ini 0,116. Berarti tidak ada beda. Ya, 0,116. Berarti walaupun di sini kita lihat ada ini bedanya ya, 65 sama 71, tapi ternyata secara statistik dia tidak bermakna. Ya, artinya kurang cukup, perbedaan itu kurang cukup untuk menjadi bermakna. Gitu ya. Ya, kalau yang ini bisa langsung kita lihat. Kemudian selanjutnya ada uji Mann-Whitney. Ya, uji Mann-Whitney. Syaratnya tadi seperti uji T, tidak berpasangan. Ya, tapi tadi ketika datanya memang tidak normal ya, ini kita gunakan. Ya, jadi kalian nanti diuji dulu normalitasnya, kemudian ditransform ya. Kalau memang tetap tidak normal, maka kita gunakan ini ya, uji Mann-Whitney. Variabel kategorik ya, dependent, numeriknya independen ya, ini kebalik ya. Jadi yang kategorik itu yang bebasnya kan ya. Kategorik berapa kategori pertama, kategori kedua ya, terus kita ukur hasilnya, hasil numeriknya seperti apa ya. Perlakuannya misalnya ya, perlakuan pemberian diet, yang satu diberikan diet aja, yang kategori 2 diberikan diet plus exercise misalnya kan. Lalu kita lihat perbedaannya ya, perbedaannya berapa ya. Jadi sebelum dan setelah ya, sebelum dan setelah.
Oke, ini masuknya ke non parametrik ya, non parametrik, legacy, kemudian to independent ya, to independent di sini kita masuk ya. Jadi jangan masuk ke ini ya, jangan masuk ke related ya. Related itu yang berpasangannya ya, ini yang tidak berpasangannya. Juga jangan masuk ke sini ya, masuk ke legacy dialog dulu, baru klik yang ini. Ya, ini sama persis seperti yang tadi ya, uji T tidak berpasangan. Jadi ini diklik ya, man Whitney-nya diklik, ini di define ya, ini numeriknya, kemudian ini masukkan grupnya ya. Define group, kita masukkan grupnya 1, 2 seperti itu. Nah, muncul di sini hasilnya. Jadi hasilnya ini muncul adalah asim seek to tail ya. Hasilnya 0,032 ya, 0,032. Berarti kan kurang dari 0,05 ya. Ini bisa kita sebut datanya bermakna secara statistik gitu ya. Tapi gimana cara mempresentasikannya ya, karena data ini nggak normal ya, ini yang bahasan kemarin ya, kita nggak bisa pakainya min ya kan, nggak bisa kita gunakan min di tabel yang akan kita sajikan nanti ya. Pasti kita gunakan datanya median karena dia tidak normal ya. Kalau min kan jadinya nggak valid gitu ya. Tapi kalau median tetap dia ada di tengah seperti itu. Nah, berarti cara kita untuk menampilkan median ini kita lakukan analisis lagi ya, analyze, descriptive statistik, explore ya. Ini masih ingat ya, ini yang 2 minggu yang lalu ini yang kita bahas ya, sebelum kemarin kita absen. Itu kita explore untuk mengeluarkan data min, median, dan sebagainya ya, termasuk distribusi normal atau tidak normal ya, itu pakai explore. Nah, muncul hasilnya seperti ini ya. Jadi explore-nya kita masukin ya, kita masukkan di sini jenis kelamin sama skornya ya. Nah, jadi keluar yang muncul dia hasilnya seperti ini. Pada pria, ya, min ini nggak bisa kita gunakan kan, minnya nggak bisa kita gunakan karena datanya tidak normal ya, maka kita pakainya median. Ya, mediannya lebih tinggi ini 57. Ya, median itu biasanya dibarengi sama interquartile range ya, atau bisa juga pakai minimum maksimum ya, ini juga bisa ya. Tergantung peneliti maunya pakainya apa ya. Jadi bisa pakai median dengan minimum maksimum ya, atau bisa interquartile range. Itu datanya tidak terpengaruhi oleh rata tadi ya, kiri kanannya. Ya, ini yang akan kita sajikan nanti dalam tabel. Berarti pada tabel itu ya, ini yang disajikan median dalam kurung interquartile range. Ada beda signifikan ya antara skor pada pria dan wanita, yaitu 57 versus 77 gitu ya. Nanti dibikin tabelnya, pria wanita 157 177. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Halo, bisa dipahami kah? Baik, lanjut ya, Wilcoxon. Syarat uji Wilcoxon tadi ujinya seperti uji T berpasangan ya, ini yang sebelum sesudah, before after. Tapi ketika dia tidak normal, kita pakai Wilcoxonnya ya.
Caranya pakai non parametrik, karena ini penelitian tadi tidak normal, maka kita gunakan non parametrik. Kalau tadi yang diklik to independent, sekarang to related sample ya. Nanti munculnya juga sama seperti uji T dependent ya, ada di sini ya, ada pair ya, skor sebelum, skor sesudah ya. Ini jangan lupa diklik Wilcoxon-nya ya, kemudian di OK-kan. Nah, ini akan muncul nilainya seperti ini. Asim sig to tail 0,084. Ya, berarti kalau dilihat di sini tidak ada perbedaan ya, lebih dari 0,05. Jadi secara statistik ini tidak berbeda. Ya, ini sama karena data yang nggak normal, kita harus cari mediannya untuk presentasi kita. Ya, masuk ke explore. Nah, ini kita masukkan di sini ya. Di sini kita masukkan di independennya bareng-bareng ya. Jadi kita kumpulkan di sini karena ada before sama after-nya tadi. Ya. Kemudian ini kita klik OK. Ini ketemulah hasil dari outputnya ya. Jadi yang kita gunakan 67 versus 67 versus 70 ya. Ini salah lihat ini ya, ini 655 ini dipunyanya ini ya 5% ya, salah, ini harusnya 67 ya, 67,50 ya, 67 50 ya, 67,50 dengan 25 ya, interquartile range-nya ya, ini interquartile range-nya 25. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, ini ada uji korelasi Pearson ya, tapi besok seperti akan diterangkan sama Pak Adrian karena di silabusnya ternyata ini masuknya di sana ya, di materi sana. Tapi saya coba berikan secara singkat aja ya, karena ini kan akan dibahas lagi ya, tapi ini karena udah ada di sini ya, di slide ini mungkin saya jelaskan secara singkat. Jadi di sini uji korelasi ya, korelasi yang tadi kita lihat datanya numerik dengan numerik gitu ya, jadi datanya itu semuanya numerik, variabelnya numerik ya. Kalau dia normal pakainya Pearson, tapi kalau dia nggak normal maka gunakan Spearman gitu ya. Dengan catatan kita sudah berusaha menormalkan tadi ya, mentransformasi dan sebagainya, tetap nggak normal maka pakainya Spearman ya. Nah, ini masuknya di correlate ya, correlate bivariate, kemudian ada IMT-nya, usia ya, usia dengan IMT. Jadi ini semakin tinggi usia, semakin tinggi IMT gitu misalnya ya, hipotesisnya. Kita klik di sini Pearson-nya ya, Pearson-nya to tail, kemudian masuk ke option ya, option, kemudian ada means, ini kita klik, kita continue. Nah, muncul hasilnya seperti ini ya, jadi ada nilai min, ada SD ya, ini min, ini SD gitu ya, ini yang biasa dipresentasikan ya. Jadi minnya berapa, SD-nya berapa, untuk yang IMT juga minnya berapa, SD-nya berapa ya. Nah, dari dua itu apakah ada hubungannya gitu ya? Ada hubungannya ternyata ya. Jadi yang dilihat signifikan to tail-nya 0,007 ya, ini signifikan to tail-nya ya. Tapi ternyata pada uji korelasi ini nggak berhenti sampai signifikan aja, kita harus tahu korelasinya itu positif atau negatif gitu kan. Kalau misalnya positif itu artinya semakin banyak makan semakin banyak berat badan ya, semakin tinggi berat badan atau semakin tinggi IMT, itu kan korelasinya positif ya. Semakin tinggi semakin tinggi usia,
semakin tinggi penghasilan misalnya, ya. Nah, itu korelasi positif. Tapi yang negatif seperti apa? Yang negatif itu yang satu tinggi, yang satu makin rendah, gitu. Misalnya contohnya, semakin tinggi makan sayur, ya, maka gula darahnya semakin rendah. Nah, misalnya kayak gitu, ya. Itu kan korelasinya negatif. Ya, jadi semakin kita banyak makan sayur, gula darah semakin turun. Tapi sebaliknya, semakin kita banyak makan gula darah semakin naik. Itu yang positif. Itu yang dibedakan, ya. Jadi nanti di Pearson ini ada positif sama ada negatif, gitu. Dan Pearson ini selalu uji R itu dia range-nya itu -1 sampai 1. Ya, jadi antara itu aja. Ya, makin ke 1 atau makin ke -1, tentu dia akan semakin kuat korelasinya. Ya, ini 0,78, ya berarti itu kuat, ya hampir mendekati ke 1, ya. Jadi korelasinya sangat kuat itu 0,8 berarti ya, ini kita bulatkan jadi 0,8. Jadi korelasi positif yang kuat, ya. Ini juga harus hati-hati kalian. Ketika menggunakan uji korelasi, nanti dilihat nilai R-nya berapa. Kalau nilai R-nya itu ternyata 0,1, yang mendingan nggak usah dipakai uji korelasinya. Ya, apalagi 0,0 berapa gitu ya. Itu mahasiswa kadang-kadang terlalu saklek ya. Saya tetap mau pakai korelasi karena saya mau melihat hubungannya. Ya, korelasinya seperti apa. Tapi ternyata nilai R-nya kecil sekali, ya itu jangan dipaksakan untuk menggunakan korelasi ini. Ya, saya sarankan dikategorikan aja datanya, usianya dikategorikan, IMT-nya dikategorikan, jadi pakainya chi-square, gitu ya. Itu lebih bisa bercerita. Tapi kalau ini hasilnya ternyata 0,1, itu udah ceritanya udah. Nah, berarti usia itu nggak ini, apalagi kalau yang udah bersifat teori ya. Teori sekali yang sudah dibuktikan oleh banyak orang, ternyata kita hanya bisa membuktikan 0,1, ya itu saya rasa jangan dipresentasikan menggunakan ini. Karena nanti pembahasannya juga akan bingung, ya akan bingung. Itulah makanya pentingnya mengambil pengambilan data yang benar, ya. Dan kalau mahasiswa itu kadang-kadang kalau nggak mau mencari yang lain gitu ya, misalnya hubungan antara asupan lemak terhadap berat badan misalnya gitu ya, itu kan udah menjadi sebuah teori ya, udah tidak perlu lagi kita buktikan gitu ya. Makanya untuk hal-hal seperti itu hati-hati. Nanti ketika pembuktian kita salah, nggak sesuai dengan teori, nanti nggak akan bisa kita membahasnya gitu ya. Jadi penting mencari ini. Jadi kalau menyusun tembok itu ya, mungkin saya udah pernah cerita juga ya di sini. Jadi meneliti itu seperti kita menyusun tembok ya. Tembok itu kalau masih baru nih, itu kan kita bisa menyusun ya, menyusun ya, satu-satu gitu ya, kita susun. Itu publikasi Q1 itu sedang menyusun tembok teori mereka sedang menyusun. Batanya itu disusun dengan rapi ya, nanti udah batanya disusun, diaci lagi ya, disemen dulu ya, disemen, dipelur gitu kan, dipakai bata udah tersusun, dikasih adukan ya, adukan semen, adukan pasir, batu gitu ya. Terus habis itu baru diaci gitu kan, sampai nanti udah jadi dicat lagi ya. Itu peneliti itu ibarat membangun tembok seperti itu. Jadi makanya ketika mau membangun sebuah tembok, itu kita kalau bisa masuk di tema itu. Apa tema yang saat itu lagi terjadi. Tapi ketika tembok itu sudah jadi dengan megah ya, udah berdiri gitu ya, udah banyak hiasan, banyak ornamen dan segala macam, itu yang disebut sebagai sebuah teori.
kita udah susah menambah lagi, mau di mana ini kita tambah lagi, itu sudah menjadi teori yang baku seperti itu, gitu. Jadi ibaratnya peneliti itu sudah tidak usah main lagi di tembok yang sudah jadi, ya. Nanti ketika kita main di situ hasilnya bertentangan, itu akan banyak ditolak, gitu ya. Jadi tadi kalau R-nya ternyata hanya kecil, ya apalagi nggak signifikan juga, gitu kan, itu susah nanti keluarnya itu tulisan kita, gitu ya. Jadi tadi kalau kita masih menyusun itu kita masih bisa. Oh saya mau belokin nih temboknya jadi kayak gini. Oh saya mau saya bolongin aja tengahnya, nggak mau saya tembok. Itu kan masih bisa ya. Artinya peneliti itu masih berdiskusi tentang hal itu, tentang tembok yang belum jadi itu. Ya, tapi kalau temboknya udah jadi, udah bagus, berdiri kokoh, itu kita salah sedikit, itu penelitian kita jadi namanya sampah, ya nggak akan dipakai lagi di situ. Mau nambah apa lagi, udah nggak bisa ditambah, gitu ya. Itu ilustrasinya seperti itu. Jadi ketika kalian nanti menyusun sebuah proposal, coba perhatikan apa yang tren lagi berkembang tadi, itu diikutin, gitu. Sehingga kalau kalian hasilnya berbeda, berbedanya nggak apa-apa, nggak jadi masalah, karena kita tadi masih menyusun tembok, ya. Ternyata Pearson-nya itu yang lain pada positif, kita negatif, tapi tembok itu memang belum jadi, itu nggak masalah. Kita bisa membantah bahwa kita hasilnya berbeda karena nanti begini, ya. Itu nggak jadi masalah. Tapi kalau misalnya ternyata kenyataannya temboknya udah jadi dan hasilnya itu Pearson-nya itu positif, hasil kita negatif, itu kita nggak bisa lagi membantah. Ya, yang kita bantah paling nanti sampel kita terlalu sedikit, ya, penelitiannya tidak di random. Nah, paling kan akhirnya mengungkit kekurangan dari penelitian kita, yang itu akhirnya tidak akan bisa kita publikasikan nanti hasilnya. Ya, sulit, ya. Bukannya nggak bisa, bisa tetap bisa, tapi untuk di yang tinggi itu sulit, gitu. Jadi kenapa orang bisa publish di Q1, Q2 itu biasanya mereka sedang menyusun sebuah tembok itu. Ya, kalau temboknya udah jadi, udah segala macam, udah kokoh, ya kita mainnya udah di bawah-bawah itu. Ya, udah di Sinta mungkin ya, Sinta 2, Sinta 2 juga kalau saya lihat hasilnya nggak bagus, ya yang lain pada positif ini negatif, itu langsung saya reject, nggak akan saya koreksi lagi. Ya, karena pembahasannya nanti ujung-ujungnya menyalahkan penelitiannya, ya sampelnya sedikit, uangnya kurang, nah kayak gitu ya. Itu yang jadi masalah di mahasiswa. Tapi saya rasa untuk S2 harusnya tidak menemui itu ya, karena bacaannya harus lebih banyak. Oke, ini uji Spearman tadi ya, kalau nggak normal pakainya uji Spearman, tapi sama prinsipnya ya. Dia ada positif, ada negatifnya juga, gitu ya. Jadi R-nya R positif, R negatif. Baik, pertanyaan nggak? Bapak mau izin bertanya? Ya. Silakan. Apa ini? Gini Pak, tadi kan kalau misalnya data kita tidak normal, kita pakai median. Terus mediannya itu ada pengaruh untuk pengkategorian atau uji-uji gitu nggak Pak? Apanya? Oh, iya. Nggak usah, nggak ngaruh itu. Jadi tetap ujinya tetap kita pakai uji yang asli awalnya gitu ya. Tapi nanti yang kita paparkan datanya data median. Ini saya buka contohnya ya. Ini ada beberapa penelitian. Yang nggak normal itu yang ini nih. Ini pakai log ya. Ini beberapa saya ambil dari paper saya. Nah ini dari paper kolega saya ya. Jadi datanya ini nggak normal ya. Nah ini ya. Kelihatan nggak ini ya? Kelihatannya apa? Belum ya? Ini kelihatan ya? Sudah Bapak.
Jadi ini pakainya SAS ya. Kita biasanya SPSS ya, dia SAS. Kemudian ini continuous present ya, min SD. Kemudian ini pakai unpaired student t-test. Nah, di sini disebut variable not normally distributed were naturally log transformed to achieve a normal distribution and to allow the use of parametric test. Jadi dia maksa ini ya, maksa gimana caranya supaya dia tetap pakainya parametrik. Ya tadi di transform tadi ya. Sehingga datanya setelah dia transform semua, dia klaim datanya normal, ya. Tapi cara presentasinya dia tulis di sini, log, ya. Ini ada lognya, log serum iron, ya. Ini kalau body mass ini berarti dia sudah normal nih datanya, dia tidak pakai log lagi, ya. Age ini juga normal nih, tidak pakai log, ya. Ini yang dia tuliskan di sini, lognya. Jadi yang dia tuliskan di data itu adalah min dari log-nya itu sendiri, gitu ya. Tapi dia sampaikan di sini adalah log, ya. Jadi log yang dia transform itu dia uji lagi normal, ya. Maka dia gunakan log itu, oke? Ya itu. Ya, nanti ke bawahnya ya ikutin sama semua, begitu ya. Nah, ini pakai log lagi. Jadi lognya akan digunakan terus di situ, ya. Log dan sebagainya. Kemudian ya, ini gimana balik ke presentasinya? Oke. Ini tadi ya, data nggak normal tadi pertanyaannya ya. Datanya tidak normal. Ya, ini paper teman saya ya, saya juga masuk di sini menulis cadangan, menulis ikut-ikut. Jadi di sini ya, ini dia sebutkan. Ini statistiknya di sini ya, terkait log itu. Six variable generate, however, is an absolute factor loading, dietary pattern, score preference with 6 for characteristic food ini. Oh, dia nggak sebutkan ya, dia nggak sebutkan datanya itu normal, caranya seperti apa enggak, tapi dia di sini dia nggak berusaha mentransformasikan gitu ya. Jadi datanya itu nggak normal, ya udah dia mungkin tidak mentransformasikan gitu. Kalau yang tadi paper tadi kan dia mentransformasikan ya. Nah, di sini karena dia tidak normal ya, dia pakainya median. Continuous variable are present as median. Ya, median interquartile range. Ya. Jadi semua data numerik di sini ya, age ya, ini pakainya median ya, median dan interquartilnya ya. Dan ada nilai p-nya ya, p-nya 0,01 ya. P value, nah ini ya, p value were test using man Whitney. Jadi tadi pertanyaan siapa tadi, Mbak? Tadi siapa, Mbak, yang nanya? Anissa ya. Ya maaf, saya nggak ngelihat namanya, nggak bisa kelihatan kalau lagi presentasi. Jadi menampilkannya seperti apa gitu ya, Anissa ya? Iya, Bapak. Ya, jadi ini yang ditampilkan. Tetap kita pakai man Whitney dengan
median dan interquartile range-nya, gitu. Ya, jadi peneliti pun itu juga bebas sebetulnya dia ya, karena ini kan penelitiannya dia ya, dia mau pakai log atau dia mau biarkan aja datanya nggak normal, ya itu terserah dia gitu ya. Yang ideal seperti apa? Nggak ada yang ideal ya. Yang ideal itu ya kita meneliti sesuai pakemnya. Kalau dia normal kita pakainya parametrik, dia nggak normal pakainya non parametrik gitu kan. Tapi nggak ada yang bilang bahwa non parametrik itu lebih jelek daripada parametrik, ya nggak juga. Toh ini bisa publish juga di Q1 ya, di jurnal-jurnal yang bagus. Begitu terjawab nggak kira-kira? Berarti gini, kalau misalnya datanya nggak normal, berarti untuk yang penampilan apa deskriptifnya itu kita pakai yang dari median ya Pak? Iya, iya. Nah, tapi kalau untuk uji-uji untuk mencari hubungan atau mencari korelasinya, berarti nggak ada pengaruh kita pakai median atau min-nya itu Pak? Nggak pengaruh. Kan nanti yang kita uji kan tetap di SPSS yang sama. Iya kan? Saya ke SPSS sekarang ya. Ya ini, ya kan tetap yang kita uji kan di sini. Misalnya tadi kolesterol ya, hubungan kolesterol apa nih jenis kelamin, mana jenis kelamin? Jenis kelamin ada nggak sih di sini? Oh nggak ada ya jenis kelamin ya. Oke, katakanlah ya inilah ya, kita anggap aja ini jenis kelamin ya, ini satu pria, dua wanita gitu ya. Nah ini kan ada kolesterol, ini yang kita uji kan tetap yang ini, tetap data ini yang kita uji. Ya jadi nanti kita uji dulu normalitasnya tadi ya, pakai analyze tadi ya, analyze, kemudian ada explore ya dan sebagainya gitu kan. Kita anggap dia datanya misalnya normal, maka kita ujinya pakai uji T ya, uji T independen ya, uji T independen. Di sini kolesterol kita masukkan ya, kemudian kategori sampelnya ya, ini anggap tadi jenis kelamin gitu ya, pria wanita ya. Nah muncul hasilnya, oh ini karena datanya oh sorry, ini masih dicoret ya, ini jangan dicoret dulu, ini select case-nya dibuka dulu ya, ini dikeluarkan dulu. Nah ini biar semuanya teruji ya, tadi masih ke select ya. Kita ulang lagi, compare min, independen ya, ini udah masuk. Nah ini ya, ini outputnya, ini output ketika dia datanya normal ya. Yang kita paparkan berarti ini ada min ya, ada median, ada min ya, min 1, min 2, ada standar deviasi. Berarti dalam tabel nanti ya, tabelnya yang tadi itu, tabel ini kita paparkan, ini min, ini standar deviasi, min standar deviasi. Ininya tadi pakai uji T gitu kan, uji T. Nah kita anggap data ini ternyata nggak normal ya, datanya nggak normal ya, maka kita jangan pakai uji T, tapi yang kita paparkan ujinya uji non parametrik yang di sini ya, two independent ya. Ini kita masukkan di sini kategori sampel, masukkan ya, define group 1, 2, sama persis ini ya, cuma memang beda ujinya tadi. Kemudian kita masukkan apa tadi, kolesterol ya, kolesterolnya kita masukkan ya. Ini udah Mann Whitney-nya udah di checklist ya, uji Mann Whitney-nya udah kita checklist. Oke
ya, yang keluar hasilnya 0,8 ya, 839. Ini kalau kita lihat di sini kan angkanya beda ya, walaupun sama-sama 8, tapi yang satu 83, yang satu 89. Ini yang kita gunakan ya. Terus kan datanya nggak normal ya, 0,83 signifikannya ya. Dan karena datanya nggak normal, kita cari nilai mediannya tadi ya. Mediannya itu berarti yang di sini. Nah, dependennya apa? Dependennya kolesterol ya. Deskriptifnya udah kita klik ya. Oh, nggak keluar ya. Ya, saya juga kadang-kadang suka lupa ya, harus coba-coba juga. Ya, Man Whitney, Explore, ya harusnya bisa masuk ya, jenis kelamin, skor ya, atau masih loading ya. Oh, masih loading ya. Ini komputernya agak lama. Oh, karena saya klik banyak ya. Ya berarti benar tadi caranya ya. Saya juga kadang-kadang harus, walaupun sering dipakai, tapi juga tetap bolak-balik gitu ya. Ini ya, masukin ke sini yang kategorinya, karena kita mau membedakan pria wanita tadi kan 1, 2 ya. Ini kolesterolnya kita masukkan di sini. Nah, yang kita paparkan jangan min-nya. Min-nya kan sama ya, data min ini sama dengan data min yang tadi ya. Data min yang di sini nih. Nah, ini kan 190,80. Ini kan harusnya sama ya. Nah, ini kan sama ya, 190,80 yang pria, yang wanita 188,88 ya. Ini juga sama kan, 188,88. Tapi ini kan kita pakai ya, yang kita pakai tadi yang mediannya ya, mediannya 185 dengan 179 gitu. Maka yang kita presentasikan seperti ini tadi, pakainya median sama interquartile range. Datanya sama yang kita teliti ya, kolesterolnya sama, variabelnya sama, tapi yang kita presentasikan beda. Gitu, mungkin terjawab nggak, Nisa? Ya, terjawab, Pak. Iya, ada pertanyaan lagi? Ada diskusi, pertanyaan? Mudah ya? Mudah apa susah? Saya juga kalau ngolah itu harus harus dibuka terus ya. Kalau nggak saya buka, saya juga lupa ya. Ini contoh-contoh ya. Jadi nanti coba kalian cari contoh ya, cari paper yang dia ujinya korelasi misalnya, atau dia ujinya chi-square ya, dia ujinya t-test ya, independen atau dependent ya, kemudian cari yang Man Whitney, cari Wilcoxon ya, itu coba kalian cari paper-paper tentang itu ya. Ini papernya tentang ini kategori-kategorik ya, ini mainannya chi-square terus ini ya, jadi dari awal ini banyak ke chi-square. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini chi-square test ya sama GLM ya. Ini nanti GLM itu sebetulnya kayak ANOVA ya. Kalau di SPSS itu ada GLM ya. Ini Analyze General Linear Model ya. Ini sebetulnya uji ANOVA ya. Sama ini seperti uji ANOVA yang ada di CompareMin di sini ya. One way cuma saya lagi pengen pakai GLM aja waktu itu ya. Di paper yang lain saya pakainya ANOVA ya, di sini saya pakainya GLM biar beda aja, nggak masalah kok, itu sama semua ujinya ya.
Di sini ada chi-square dengan GLM. GLM kalau ANOVA berarti lebih dari 3 kategorinya kan, 3 atau lebih gitu ya, lebih dari 2 ya. Ini kategori begini ya, jadi ada CRP, ini ada yang rendah, ada yang tinggi ya. Ketika dia ketemu seperti ini berarti tabelnya 2 kali 2 ya, 2 kali 2 gitu ya. Kemudian ini ketika dia ketemu H, ini 2 kali 3 ya, ini tetap 2 ya, di sini tetap 2, di sini ada 3 ya. Jadi H-nya itu saya bagi 3 kategori. Marital status juga saya bagi kita 3 kategori gitu ya. Terus dietnya ini juga saya bagi 3 kategori, ini juga 3 ya. Dan di sini saya tidak kategorikan ya, maka di sini saya tadi sebutkan dia ujinya pakai uji general linear regression tadi ya, general linear tadi gitu ya. Sebetulnya ini kalau kita ujinya pakai T ya, uji T ya, uji T itu ya bisa juga ya, uji T. Tapi tadi saya maunya pakainya GLM gitu ya. Nah, ini untuk kontrasio, tapi saya rasa ini nanti dijelaskan sama Pak Ardian ya. Ini udah multivariat, karena udah multivariat. Jadi tadi untuk tabel 2 kali X tadi ya, itu bisa kita outrasiokan ya, bisa kita outrasiokan. Jadi nanti muncul faktor resikonya gitu ya. Jadi di sini orang yang makannya westernnya itu sedikit ya, 1 gitu ya, T1 itu paling dikit, T3 itu paling banyak gitu ya. Jadi orang yang makan westernnya itu dikit ya, T1 dia 1, tapi orang yang makan westernnya itu banyak ya, T3 itu ternyata outrasio meningkat 1,16 ya, menderita CRP ya. Ini kan tentang CRP tadi ya, tentang CRP. Jadi high CRP ya, high CRP. Jadi orang yang makannya westernnya itu dikit dibandingkan orang yang makan westernnya banyak, itu ternyata yang banyak itu lebih berpotensi menderita high CRP ketimbang yang makan westernnya sedikit ya. Yang prudent ya, prudent itu makanan yang baik-baik gitu ya. Orang yang makan prudent dikit ya, T1 ya, ini yang makan prudentnya banyak, outrasinya 0,6 ya, berarti dia sifatnya ke belakang, protektif ya. Orang yang makan prudentnya banyak, dia akan makin protektif untuk menderita high CRP ya. Itu tabel 2 kali X ya, 2 kali 3 bisa, 2 kali 2 pun bisa gitu ya. Ini 2 kali 2 nya ini saya bikin body fat low high, ini 2 kali 2. Jadi body fat yang rendah itu high CRP-nya 1, tapi kalau body fat-nya tinggi maka high CRP-nya jadi 1,7. Jadi orang yang body fat-nya tinggi itu menderita 1,7 kali high CRP ketimbang yang body fat-nya rendah. Jadi kadang-kadang mahasiswa suka tanya, saya mau bikin outrasio, saya mau bikin risk factor, itu harus 2 kali 2 atau enggak? Jawabannya enggak ya. Jadi bisa 2 kali 2, bisa 2 kali 3, 2 kali 4, dan seterusnya itu bisa gitu ya. Selama memang yang kita lihat tadi 2-nya itu sudah ngunci ya, high CRP sama low CRP, itu yang harus 2 gitu ya, itu baru bisa kita masukkan ya. Ini chi-square tadi ya, masih ingat ya, chi-square misalnya ini tadi jenis kelamin ya.
Jenis kelamin akan mempengaruhi kategori skor, ya, misalnya. Ini chi-square diklik. Nah, ini risk ini diklik, ya, nanti muncul tadi faktor risikonya. Ini Cochrane Mental Hansel, ya. Expected-nya kita klik. Nah, ini kalau kayak gini pasti ada yang salah, ya. Ini ada yang salah ini, mungkin di datanya, ya, datanya. Oh iya, ini karena kosong, ya. Ini kan kita tambah tadi, ya. Kategori skornya ini harusnya kita panjangin, ya. Ini pendidikan kita panjangin. Kalau ada yang salah nanti dia pasti nggak muncul, ya. Apa ini, ya, ProStep. Ini balik lagi, ya, tadi kan skor, ya, kategori skor. Ini 2x2 berarti tabelnya, ya. Ini akan muncul tabel 2x2. Nah, ini tabelnya 2x2, ya. Tadi karena kita klik Mental Hansel dan risk-nya tadi, maka dia akan ada lanjutannya di sini, risk-nya. Odds ratio ternyata 0,8, ya. Berarti kan kalau 0,8 yang wanita itu lebih protektif, ya, untuk bisa skornya itu rendah, gitu, ya, skornya 1, ya. Ini karena kita tadi bicaranya skor, tapi anggaplah misalnya skor itu kita ganti sama hipertensi, gitu, ya. Maka yang wanita itu dia lebih tinggi untuk menderita protektif, ya, 0,8. Berarti kan dia protektif 0,8 kali menderita hipertensi ketimbang yang laki-laki. Berarti laki-laki itu paling banyak, lebih banyak daripada yang wanita, gitu, ya, karena ini sifatnya 0,1. Jadi yang penting harus kalian tahu tadi, yang mana yang baiknya, yang mana yang buruknya. Jadi mau kita sebut pria dan wanita, ini harus kita sepakati dulu. Yang baiknya itu yang mana? Yang laki-laki atau yang wanita? Tadi sama seperti nilai ini, ya. Prudent itu kan dia makin sedikit, ya, ini kan nggak baik, ya. Makin banyak dia baik, gitu, ya. Jadi harus ada referensinya. Referensinya ini harus ditulis satunya, ya. Baik, saya rasa itu dulu, ya. Nanti kita minggu depan masih ada satu lagi, ya, kita diskusikan lagi. Tapi untuk untuk secara konsep mudah-mudahan sudah dapat, ya. Mudah-mudahan untuk secara konsepnya sudah bisa. Silahkan dibuka papernya, makanya tadi saya minta untuk cari paper, ya. Ada uji-uji bivariatnya, silakan. Kemudian kita diskusikan minggu depan. Kita coba penyusunan datanya itu seperti apa. Ya, kalian punya paper yang kayak apa, nanti kita coba terjemahkan. Ya, kita coba terjemahkan gimana sih cara menyusunnya, kok akhirnya bisa dapat hasilnya seperti itu, gitu kan. Tapi harus bacanya yang Q1, ya, papernya. Jangan yang rendah-rendah. Kalau bacanya di Sinta 2 nanti tabelnya ya gitu-gitu aja, ya, udah biasa itu, gitu, ya. Jadi coba carinya papernya yang bagus-bagus. Nanti sampel aja, kita sampling aja, mungkin nggak semua, ya, tapi ada kalian sudah berusaha mencari. Nanti kita ilustrasikan seperti apa datanya, ya, ngolahnya seperti apa. Itu lebih bisa ini, mungkin lebih bisa kita ikutin, ya. Gitu, ya. Jadi silakan di browsing, ya. Makin banyak kalian baca jurnal yang bagus, ya, artikel di jurnal yang bagus, tentu makin kebuka. Ide-ide penelitian tuh makin kebuka, ya. Mau nyari idenya apa, ketemu itu biasanya kalau banyak baca di situ. Oke, ada pertanyaan terakhir? Absensi sudah semua belum nih? Satu orang belum absen nih, siapa nih?
tadi atas nama Yuli Pramekti Pak. Oh ya. Kendala di jari. Oke. Ya, udah saya absenkan. Terima kasih Bapak. Ya, ya cukup dulu ya. Nanti pertanyaan silakan minggu depan kalau memang ada pertanyaan bisa disampaikan ya. Kita cukupkan, kita ketemu lagi minggu depan, nanti kita buka-buka lagi SPSS-nya. Ya silakan nanti kalau memang ada dari kalian yang mau coba, itu lebih baik ya, kalian punya paper tadi, terus kalian susun kira-kira datanya seperti apa, disusun, terus nanti coba, oh ini ngujinya begini nih Pak, nah, jadi kalian yang ngajarin saya nanti, ini miliknya ini, nah itu bisa lebih bagus ya. Ini nanti keluar tabelnya seperti ini, nah ini tabelnya ini cara dapetin tabel itu dari begini ya, karena ini kan sebetulnya judulnya praktikum ya, praktikum statistik gitu kan, jadi memang lebih ke bagaimana membaca, meneliti, melihat kliknya dan melihat outputnya gitu kan, terus disusun tabelnya seperti apa ya. Nggak harus tabel ya, ada yang mungkin gambar, silahkan ya, ada gambar, ada grafik ya. Kalau penelitian tikus tuh nanti munculnya gambar-gambar tuh ya, gambar diagram tabel ya, diagram bar ya, grafik itu biasanya pada tikus seperti itu. Oke, mungkin itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita lanjutkan minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Sehat selalu Bapak.